Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kuliah kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan persamaan linier, kemudian sistem persamaan linier, dan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier itu. Ya, nah salah satu yang kita bahas kemarin adalah dengan menggunakan metode grafik. Ya. Nah, tentu ada keunggulan dan kelemahan dari metode grafik itu. Metode grafik itu keunggulannya ya kita bisa melihat secara visual bentuk dari sistem persamaan linier atau persamaan liniernya. Namun untuk kelemahannya yaitu ketika kita mendapatkan titik potong yang tidak tepat di dalam bentuk di X atau Y-nya, maka kita harus cuma bisa menduga-duga. Untuk mendapatkan nilai yang tepat, maka kita harus menggunakan metode yang lain, misalkan dengan metode eliminasi dan substitusi yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, oke, itu ya. Jadi metode grafik itu nggak se-eksotik yang diperkirakan ya. Tidak semua orang tuh suka dengan metode itu. Ada metode yang lebih enak lagi untuk digunakan, yaitu ada metode eliminasi dan substitusi. Kalian biasanya udah pernah belajar metode eliminasi dan substitusi dulu waktu di SMA biasanya ya, SMA. Jadi kita di sini cuma mengulang saja materi yang kemarin yang pernah kalian bahas di SMA. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah metode eliminasi. Metode eliminasi itu dari bahasanya, eliminasi itu artinya kita dikeluarkan atau dihapus. Itu eliminasi. Artinya apa? Jadi dalam sistem persamaan linier itu kita perlu menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam sistem persamaan linier. Tujuannya adalah ketika kita dapat menghapus salah satu atau dua yang mensisakan satu variabel, di situ kita dengan mudah mendapatkan variabel sisanya itu nilainya berapa. Gitu ya. Itu inti dari metode eliminasi. Sebagai contoh ya. Jadi kemarin waktu pembahasan minggu kemarin kita bahas SPL itu ada 3 kondisi ya. 3 kondisi. Yang pertama adalah dia punya satu solusi, kemudian dia mempunyai tak hingga banyak solusi. Yang ketiga adalah dia tidak mempunyai solusi sama sekali. Nah, kita akan membahas tiga hasil ini dengan metode eliminasi ya. Contoh yang pertama, kita punya misalkan satu solusi. Contohnya adalah kita memiliki persamaan X ditambah 3Y sama dengan 4. Ini ya, X tambah 3Y sama dengan 4. Kemudian persamaan yang satunya adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan 1. Itu ya. Kita punya dua persamaan linier ya, yang biasanya kita sebut dengan sistem persamaan linier. Yang pertama adalah X tambah 3Y sama dengan 4. Yang kedua adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan 1. Kita akan mencari nilai X dan Y-nya berapa yang memenuhi sistem persamaan linier ini dengan metode eliminasi. Oke, langkah pertama adalah kita mau menghilangkan variabel yang mana dulu. Oke, kita menghilangkan variabel yang mana? Terserah. Misalkan saya mau menghilangkan variabel X dulu ya. Variabel X dulu. Ya gimana caranya? Ya kita samakan angka di depannya, koefisiennya. Koefisien di sini koefisien X itu kalau nggak ada angkanya di sini berarti angkanya 1. Kalau di depannya dengan bawahnya 3. Berarti 3 dengan 1 kan beda. Caranya gimana? Ya kita samakan. Misalkan untuk baris pertama kita kalikan dengan angka 3. Kenapa kali angka 3? Biar sama. Ini kan 1, biar jadi 3 kan dikalikan 3. Yang kedua kita kalikan dengan angka 1 atau dia tetap. Kalau kali 1 kan tetap. Hasilnya gimana? Jadi gimana nih? 3 kali 1 3X ditambah 3 kali 3 9Y sama dengan 4 kali 3 12. Kalikan semua. Nilainya akan sama aja. Kemudian yang bawah kali 1 tetap ya, 3X kurangi 2Y sama dengan 1.
Nah, setelah itu kita kurangkan semua. Itu ya. Kurangkan semua. Jadi gimana nih? 3x kurangi 3x 0 ya. Hilang, enggak usah ditulis. Kemudian 9y kurangi min 2y. Kurangi min itu sama dengan plus ya. Jadi 9 ditambah 2 11y. 11y sama dengan 12 kurangi 1. 12 kurangi 1 ya 11 ya. Nah, dapatnya ini, jadi kita dapat 11y sama dengan 11. Berarti y berapa? Jadi y sama dengan 11 dibagi 11 sama dengan 1. Nah, kita dapat nilai y-nya sama dengan 1. Oke. Tuh. Kemudian untuk mencari nilai x, ya kita perlu mengeluarkan y. Kita sekarang masih bahas metode eliminasi, belum masuk ke metode substitusi ya. Jadi kita belum memasukkan nilai ini ke suatu persamaan. Nanti kalau udah metode substitusi kita coba. Oke, yang selanjutnya tadi sudah ya untuk menghilangkan nilai x-nya. Sekarang kita menghilangkan nilai y. Caranya gimana? Ya kita samakan aja nih. Ini hanya 3, ini 2. Biar sama dikalikan berapa sih? Itu ya. Jadi 3 sama 2, biasanya cari KPK-nya ya kalau KPK. Kalau kalian lupa KPK ya kita cari biar angkanya sama, terserah mau angkanya berapa. Ya. Oke. 3, 2. Enaknya 6 ya, kita bikin angka 6 semua. Angka 6 semua, 3 kali berapa bisa jadi 6? Kali 2 ya. Kali 2 kali berapa biar jadi 6? Kali 3. Oke ya. Kali 3. Oke, jadi gimana nih? 2 kali X, jadi 2X ditambah 3 kali 2 6Y, itu kan? Kemudian dikurangi sama dengan berapa nih? 4 kali 2 8. Itu ya. Jadi kita dapat 2X tambah 6Y sama dengan 8. Kemudian yang bawahnya sekarang 3 dikali 3 ya. 3x kali 3 jadi 9x. Minus 2 dikalikan 3 berarti minus 6y. Kemudian sama dengan berapa nih? 3 kali 1 3. Nah, beda nih. Kalau tadi kan dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Karena tandanya sama, positif. Sekarang lihat di sini. Ini tandanya beda. Ini positif yang atas, yang bawah negatif. Kalau kita kurangi, maka 6 dikurangi minus 6. 6 dikurangi minus sama dengan plus. 6 tambah 6 12. Oh, enggak hilang itu. Kita gimana bikin caranya bisa jadi 0 ya. Jadi gimana? Ini 6 diapakan dengan min 6 biar jadi 0. Tentu ditambah. Paham ya di sini ya kenapa ditambah ya? Biar kita bisa menghilangkan salah satu variabelnya. Oke, tambah 2 ditambah 9 sama dengan 11x. 6 ditambah minus 6 0. Nah ini tujuannya ya, biar jadi 0 tadi kan nggak usah ditulis. Oke, sama dengan 8 tambah 3 11. Itu ya 11. Oke, 8 tambah 3 11. Berarti kita dapat 11x sama dengan 11. Berarti x nya berapa? Ya 11 dibagi 11 sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kita dapat hasil solusi dari sistem persamaan linear ini, yaitu x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 1. Gampang ya? Gampang, masih metode eliminasi. Kemudian kita contoh yang lain. Ini untuk satu solusi yang kita temukan ya. Gimana dengan yang nanti kita ketika mendapatkan sistem persamaan linear dengan solusi tak berhingga? Sebagai contoh, ya, kemarin kita sudah bahas kan solusi yang tak berhingga dengan metode grafik hasilnya seperti apa. Nah, sebagai contoh sekarang saya punya sistem persamaan linear yaitu 2x tambah y sama dengan 2. Misal ya. Dan berapa itu? 4x ditambah 2y sama dengan 4. Nah, kita punya
Sistem persamaan linear yaitu 2x tambah y sama dengan 2, oke? Dan 4x tambah 2y sama dengan 4. Gimana caranya? Seperti tadi, kita menghilangkan salah satu dari dua variabel ini. Salah satu variabelnya kita hilangkan, terserah mau x apa y dulu. Misalnya saya mau menghilangkan x dulu ya. X dulu, di sana angka 2, di sana angka 4. Biar jadi sama, oh tinggal yang atas dikalikan 2 gitu kan. Yang atas dikalikan 2, yang bawah kalikan 1. Atau tetap nilainya. Sehingga gimana? Ya dari 2x kali 2 berarti kan 4x ditambah y dikali 2 jadi 2y sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Oke? Jadi kita dapat 4x tambah 2y sama dengan 4. Yang bawah tetap 4x tambah 2y sama dengan 4. Oh sama atasnya. Atas bawah sama. Kita kurangkan 0, 0. Oh jadi 0 sama dengan 4 kurangi 4, 0. Nah, ketika kita mendapatkan hasil 0 sama dengan 0, maka itu dapat dipastikan dengan ini SPL ini. SPL mempunyai tak hingga banyak. Ini ya. Jadi SPL ini mempunyai tak hingga banyak solusi. Terus solusinya apa? Kok bisa tak hingga banyak? Kan berarti punya solusi. Solusinya apa? Caranya adalah kita memisalkan ya. Kita misalkan salah satu variabel, boleh x, boleh y, terserah. Itu sama dengan suatu variabel juga. Misalkan kita jadi solusinya adalah ini ya. Nanti yang satunya itu dihapus saja. Berarti caranya adalah misal ini ya. Caranya adalah kita memisalkan. Kita misalkan di sini x sama dengan t, itu ya. Kita misalkan x sama dengan t. T itu berapa? Itu terserah angkanya mau berapa. Kemudian kita peroleh dimasukkan ke sini, itu ya. Kita masukkan ke sini. Jadi apa? 2x tambah y sama dengan 2. Padahal x tadi sama dengan t, berarti 2t tambah y sama dengan 2. Berarti gini apa? 2 dikurangi di belah sana 2t. Jadi kita dapatkan solusinya adalah x sama dengan t, kemudian y sama dengan 2 kurangi 2t. Itu adalah solusinya. Dengan t itu bilangan real, bahasanya seperti itu, bilangan real. Dulu waktu kalkulus 1 kita bahas bilangan real, gitu ya. Itu untuk solusi yang tak hingga banyaknya. Bagaimana jika kita menemukan yang tidak punya solusi sama sekali? Oke, kita bahas. Misalkan bahas ini. Ini sudah jelas tadi ya. Oke, kita hapus dulu. Semoga jelas. Oke, sekarang saya punya contoh misalkan x tambah y sama dengan 2. Kemudian contoh satunya lagi 2x tambah 2y sama dengan 1. Jadi kita misal punya sistem persamaan linear x tambah y sama dengan 2 dan 2x tambah 2y sama dengan 1. Gimana kita cari mencari solusinya? Dengan metode eliminasi. Langkahnya sama ya. Kita samakan, kita hapus variabel terserah mau yang mana, mau x atau y dulu ya. Caranya adalah dengan menyamakan koefisiennya. Koefisien itu depannya variabel, depannya x atau depannya y. Kita samakan angkanya. Oke. Pertama, kita punya x sama y sama dengan 2 dan 2x tambah 2y sama dengan 1. Gimana caranya? Oh, tinggal atas kali 2 aja, yang bawah kali 1. Nah, itu ya. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Jadi diperoleh apa nih? 2x ditambah 2y sama dengan 4. Itu kan? 2x tambah 2y sama dengan 4, kan kali 2 juga. Kemudian yang bawahnya tetap ya, 2x tambah 2y sama dengan 1. Nah, oke. Kemudian kita kurangkan ya, karena
tandanya sama-sama positif ya. Oke, dikurangan. Jadi apa nih? 2x kurangi 2x 0. 2y kurangi 2y 0. Berarti 0 sama dengan 4 kurangi 1 3. Aneh kan? Kok jadinya 0 sama dengan 3? Nah, itulah tanda-tanda dia sistem persamaan linear itu tidak punya solusi, yaitu tidak konsisten. Tidak konsisten artinya apa? Yang kanan dengan yang kiri itu beda, tapi tandanya sama dengan. Kan harusnya tidak sama dengan. 0 apakah sama dengan 3? Enggak juga kan? Berarti kita simpulkan bahwa SPL ini tidak mempunyai solusi. Gitu. Gampang ya? Oke. Ini SPL dengan metode eliminasi. Selanjutnya kita bahas SPL dengan metode substitusi. Oke, sekarang metode substitusi. Metode substitusi apa sih? Substitusi itu artinya adalah kita memasukkan atau menggabungkan. Artinya apa? Ya kita memasukkan nilai dari suatu variabel itu ke variabel yang lain. Misalkan kita dapat nilai x sama dengan sesuatu. Nah, kemudian x-nya yang satu dari sisi persamaan linear satu itu kita ganti nilainya dengan yang satu yang atasnya. Sehingga nanti kita dapat di situ hanya ada satu atau dua variabel sisa. Nah, dari variabel sisa itu kita dengan mudah dapat mencari hasil dari solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Kalau kalian bingung, kita contohkan lagi ya. Kita contohnya seperti tadi. Ada 3 contoh, di mana setiap contoh itu nanti akan menghasilkan solusi 3 tipe solusi. Yang pertama adalah mempunyai satu solusi. Yang kedua adalah mempunyai tak hingga banyak solusi, dan yang ketiga tidak mempunyai solusi sama sekali. Kita coba dengan sistem persamaan linear yang sama dengan contoh yang eliminasi tadi ya. Oke, yang pertama adalah sistem persamaan linear yang memiliki tepat satu solusi. Contohnya seperti yang tadi. Kita punya x ditambah 3y sama dengan 4. Kemudian kita punya lagi 3x dikurangi 2y sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan metode substitusi, yaitu dengan memasukkan variabel dengan variabelnya satu ke variabel yang ke satu persamaan linear yang lain. Misalkan dari sini kita dapat, nah ya bisa diotak-atik ya. Jadi kalian pintar-pintar untuk mengotak-atik ya. Oke, di sini ada x, ini 3y, ini 3x, ini 2y. Enaknya yang kita buat sama dengan yang mana? Oh, jadi kita bikin ini aja nih. Oh, jadi kita dari persamaan pertama kita dapat, ini ya, dari persamaan pertama kita dapat 3y ini saya pindah ke kanan. Jadi x sama dengan 4 dikurangi 3y. Oke ya. Jadi dari persamaan linear pertama kita dapat x sama dengan 4 dikurangi 3y. Nah, kemudian kita udah punya x nih. X sama dengan 4 kurangi 3y. Kemudian nilai x-nya ini kita masukkan ke persamaan yang satunya. Di sini ada 3x dikurangi 2y sama dengan 1. Sehingga apa? Kita masukkan aja nih x-nya nih. Dengan kita boleh kan mengganti x-nya ini dengan x ini. Sama kok. Sama kan? Kalau beda nggak boleh. Harus sama. Sama dengan itu kan sama. Berarti apa nih? 3 dikalikan x-nya saya ganti dengan ini. Jadi apa? 4 dikurangi 3y. Nah, tinggal tulis lagi belakangnya. Sama 2y sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal otak-atik ya, biar jadi y sama dengan ya. Oke. Kalau kalian bingung nih cara ngotak-atiknya, buka lagi buku kalkulus 1. Di situ ada sistem bilangan real pertemuan pertama atau pertemuan kedua, agar kalian bisa mengikuti ini lagi ya. Di sini saya nggak menjelaskan terlalu lebar, ada sifat-sifat komutatif, distributif dan lain sebagainya. Oke, langkahnya gimana sih caranya? Ya udah dikalikan nih. Ya. 3 dikalikan 4.
12. Ini tandanya apa? Kurangi. Oh, dikurangi 3 dikalikan 3 berarti 9 Y ya. 3 kali 3 Y sama dengan 9 Y. Nah, baru ditulis lagi dikurangi 2Y sama dengan 1. Oke. Kemudian 12 sudah sana ya. Jadi kan ini sama dengan 1, tulis lagi ini. 12 sudah sini jadi minus ya. Ini plus, pindah ke kanan, pindah tanda jadi minus. Dikurangi 12. Ini minus 9, kan sama-sama ada Y-nya ya. Minus 9 dikurangi 2. Penjumlahan minus ya, bukan 7 hasilnya tapi minus 11 ya. Minus 11 Y. Jadi kita dapat minus 11 Y sama dengan 1 dikurangi 12 minus 11 juga ya. Berarti Y sama dengan min 11 dibagi min 11 sama dengan berapa? Min 11 dibagi min 11 1. Oke. Nah, dapat nih kita Y sama dengan 1. Terus bagaimana cara kita mencari nilai X gitu ya. Bagaimana kita mencari nilai X-nya? Ya udah, kita dapat Y sama dengan 1. Tinggal masukkan aja ke salah satu. Jadi kita kan punya sistem persamaan linear kan? X ditambah 3Y sama dengan 4 dan 3X dikurangi 2Y sama dengan 1. Kita sudah punya Y sama dengan 1, sehingga tinggal masukkan saja nih. Y-nya mau dimasukkan ke yang atas apa bawah? Terserah ya. Terserah. Misalkan saya mau masukkan ke yang atas gitu ya. Kita tulis lagi ya. X sama dengan 3Y sama dengan 4. X tambah 3Y sama dengan 4. Atau tadi bisa kita masukkan ke sini. Terserah mau yang mana, itu hasilnya harusnya sama. Kalau kalian menemukan hasil yang berbeda-beda, berarti ada yang salah dengan perhitungan kalian. Itu ya. X tambah 3Y sama dengan 4. Y yang tadi adalah 1. Tinggal digantikan aja nih. X ditambah 3 kali Y. Y-nya berapa? 1. 3 kali 1 sama dengan 4. Berarti X ditambah 3 sama dengan 4. Berarti sama dengan apa nih? 4 dikurangi 3. Jadi apa? X sama dengan 4 kurangi 3 1. Gitu ya. Jadi kita dapat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Sama ya kayak tadi ya. Oke.